Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Mari kita bahas yang ketiga, yaitu abstrak dan kata kunci. Yang pertama kaitannya dengan abstrak. Saya matikan saja dulu videonya ya. Nah, kaitannya dengan abstrak. Abstrak itu menyajikan keseluruhan isi artikel dengan bentuk yang padat. Jadi walaupun namanya abstrak, tapi isinya harus jelas dan padat. Jenis abstrak. Yang pertama abstrak informatif, abstrak indikatif atau deskriptif atau topikal. Dan yang ketiga adalah abstrak terstruktur. Kemudian yang perlu disiapkan adalah maksimal cukup 150 kata. Ini pendapatnya Tyler dan Francis atau Springer. Ya. Maksudnya di jurnal-jurnal ini itu rata-rata sekitar 150 kata. Ada pula yang 250 sampai 500 kata. Tapi sangat direkomendasikan menyiapkan abstrak dengan maksimum 200 sampai 250 kata. Ya, nanti kita akan coba menggunakan Microsoft Office Word dalam membuat abstrak. Ya. Ini menghitung kata, jangan sampai kita menghitung secara manual. Berikutnya to the point. Secara eksplisit sampaikan yang perlu ada dalam abstrak itu komponen tujuan penelitian, kemudian metode yang digunakan, hasil penelitian, boleh menambahkan kontribusi penelitian. Tapi yang jelas yang perlu ada tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Ada juga jurnal yang meminta gambaran latar belakang, lalu ada juga yang meminta simpulan, ada juga yang seperti itu. Boleh menambahkan deskripsi umum, latar belakang masalah secara singkat di 1-2 kalimat pertama. Abstrak tidak boleh mengandung sitasi, ya. Tapi ada juga jurnal yang meminta di abstrak itu harus ada sitasi. Ya, tapi secara umum itu tidak boleh ada secara umum. Ya hanya 1-2 saja yang mewajibkan di abstraknya itu ada sitasi. Berikutnya sentence 1, description. Sentence 2, aim, tujuan. Ya. Sentence 3, metodologi. Sentence 4, result. Sentence 5, implication, contribution, signification, finding. Jadi secara umum kalimat yang pertama itu deskripsi, yang kedua tujuan, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil, dan yang kelima implikasi atau kontribusi, ya, atau signifikansi penelitian atau temuan terhadap ilmu pengetahuan atau terhadap kehidupan dan seterusnya. Tapi yang jelas abstrak ini cukup 5 kalimat. Berikutnya adalah ini contoh ya, contoh abstrak. Nah, ini ada komponennya ya. Background atau latar belakang, metode, result, hasil, conclusion, ya, simpulan. Gitu. Nah, ini juga contoh lain dari abstrak. Ada contoh abstrak terstruktur, ada abstrak indikatif, dan ada abstrak informatif. Silahkan di screenshot kalau butuh membaca ya. Memang untuk memudahkan di abstrak itu bisa kita buat pengelompokan terlebih dahulu. Namun pengelompokan itu nanti digabung-gabung lagi. Ya ini untuk memudahkan saja. Yang mana yang tujuan, yang mana yang metodologi, yang mana yang temuan, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah kata kunci. Kata kunci menjadi penting karena kata kunci ini adalah salah satu tools yang digunakan agar
ketika kata kunci ini diketik, dicari, salah satunya akan memunculkan artikel kita, gitu. Ya, ini secara umum 3 sampai 8 kata kunci. Tapi rata-rata 3 sampai 5. Ada juga yang minimal 5. Minimal 5 kata kunci. Ya tergantung kebijakan jurnal masing-masing. Tapi yang jelas, upayakan kata kunci ini ditulis menggambarkan bukan hanya judul, tapi juga menggambarkan isi artikel. Jadi nggak apa-apa jika kata kunci yang kita gunakan itu bukan hanya mengambil dari judul. Karena bisa jadi kata kunci kalau diambil kita paksakan dari judul bisa jadi malah jadi terlalu umum. Ya, misalnya di judul kita ada kata analisis misalnya. Lalu kita jadikan kata analisis ini sebagai kata kunci. Ini nanti akan kemana-mana. Nyambungnya bukan hanya ke artikel kita ya. Sebaiknya dispesifikan. Ya, ini contoh ya. Ada contoh yang dibuat untuk mengkritisi beberapa bagian ya. Yang pertama, contoh dari judul. Pada video sebelumnya ada judul ya. Ini contoh judul. Terlalu panjang, terlalu spesifik, ya. Belum ada afiliasi. Ya, ini contoh saja ya. Bukan berarti ini betul-betul salah. Ini bisa jadi dibuat untuk contoh ya. Sebagai contoh ada kata Kabupaten Bandung. Ini terlalu spesifik ya dalam judul karena tadi isu global tadi ya. Afiliasi penting harus ada. Walaupun ya secara umum harus ada lah. Secara umum ada. Kemudian ada deskripsi singkat, kemudian sudah ada masalah ya, kemudian tujuannya tidak ada. Kemudian metodenya juga tidak ada. Temuannya sudah ada. Kemudian keyword atau kata kunci itu perlu disusun secara alfabetis ya. Maksudnya berurutan. Karena itu ya secara standarnya berurutan. Walaupun ada juga yang tidak memaksakan harus berurutan. Ya, dan seterusnya. Ya, itu mungkin untuk video tentang abstrak dan kata kunci. Kita akan sambung pada video berikutnya. Terima kasih.